Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seagama yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu bisa menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Maka oleh karena itu kita ini sebagai manusia biasa tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Ketika mata kita ini melihat, yang dilihat adalah dosa. Ketika telinga kita ini mendengar, yang didengar adalah dosa. Ketika mulut kita ini berbicara, yang dibicara adalah dosa. Atau bahkan ketika tangan kita ini hadir dan dimuliakan Allah, ketika tangan kita ini memegang, yang dipegang adalah dosa. Maka oleh karena itu, karena kita sebagai manusia biasa tidak pernah lepas dari yang namanya dosa, maka salah satu cara agar supaya Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka mari kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin dimuliakan Allah, di samping Allah akan mengampuni dosa seorang hamba yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang rajin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala membantu saudaranya yang memang membutuhkan bantuan. Ternyata Allah juga memberikan peringatan kepada hambanya yang memiliki harta kekayaan, akan tetapi tidak mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi pada zaman dahulu, hadirin yang dimuliakan Allah, ada seorang ahli ibadah, ahli tahajud yang bernama Abu Sufyan bin Hisham. Abu Sufyan bin Hisham ini, hadirin yang dimuliakan Allah, dikenal sebagai orang yang ahli tahajud. Mulai balik sampai usia tuanya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Maka singkat cerita, ketika Abu Sufyan bin Hisham ini mengambil air wudhu ketika hendak melaksanakan sholat tahajud, Abu Sufyan bin Hisham ini didatangi oleh sosok makhluk yang menggunakan pakaian serba putih. Maka Abu Sufyan bin Hisham ini mengatakan, "Siapakah engkau?" Maka makhluk yang menggunakan pakaian serba putih itu mengatakan, "Saya adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk mencatat amalan-amalan tahajud yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala." Maka Abu Sufyan bin Hisham ini mengatakan, "Berarti ada namaku di dalam buku catatan ahli tahajudmu. Karena saya mulai balik sampai usia tuaku tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Maka coba cari namaku di dalam buku catatan ahli tahajudmu. Dan saya yakin pasti ada namaku di dalam buku catatan ahli tahajudmu." Maka apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah? Setelah nama dari Abu Sufyan bin Hisham ini dicari mulai dari lembaran pertama sampai lembaran yang terakhir, ternyata tidak ada namanya Abu Sufyan bin Hisham di dalam buku catatan ahli tahajudnya malaikat tersebut. Maka protes ini Abu Sufyan bin Hisham, "Mana mungkin tidak ada namaku di dalam buku catatan ahli tahajudmu? Karena saya mulai balik sampai usia tua aku tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Maka coba cari kembali namaku." Maka dicarilah kembali namanya Abu Sufyan bin Hisham ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Setelah dicari dan dicari, memang ternyata tidak ada namanya Abu Sufyan di dalam buku catatan ahli tahajud malaikat tersebut. Maka berkatalah malaikat setelah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah malaikat tersebut, "Wahai Abu Sufyan bin Hisham, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya kamu tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Mulai balik sampai usia tuamu tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Akan tetapi ketahuilah Abu Sufyan bin Hisham,
ketika saya ingin menulis namamu di dalam buku catatan ahli tahajud, Allah Subhanahu wa taala melarangku untuk menulis namamu di dalam buku catatan ahli tahajud. Karena ada satu hal, yaitu pernah suatu malam ada saudaramu seorang musafir yang sedang kelaparan meminta sedekah kepadamu, mengutuk pintu rumahmu, meminta sedekah kepadamu, meminta makanan kepadamu, akan tetapi kamu mengabaikan panggilannya. Kamu lebih memilih melanjutkan salat tahajudmu daripada memberikan ia makanan, memberikan ia sedekah. Maka saudaramu yang musafir itu, yang meminta sedekah kepadamu, meminta makanan kepadamu, pergi meninggalkan rumahmu dalam keadaan kelaparan, kemudian dia meninggal di tengah perjalanannya. Meninggal dalam keadaan kelaparan. Maka inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melarang saya untuk menulis namamu di dalam buku catatan ahli tahajud. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki di dunia itu memiliki 3 hak pada diri kita. Haknya harta yang pertama untuk kita makan. Haknya harta yang kedua untuk kita pakai menutup aurat. Dan haknya harta yang ketiga untuk kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hancur 2 dan 1 yang kekal. Yang hancur adalah harta yang kita makan keluar tidak ada gunanya. Yang hancur adalah harta yang kita pakai menutup aurat, ketika pakaian kita rusak maka tidak ada gunanya. Satu yang kekal adalah harta yang pernah kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya harta kita yang sebenarnya bukan harta yang ada dalam rekening kita, akan tetapi harta kita yang sebenarnya adalah harta yang pernah kita sedekahkan, yang pernah kita infakkan, yang pernah kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin dimuliakan Allah, mari pergunakan harta kita sebaik-baiknya, agar nanti di yaumil akhir harta kita yang akan memasukkan kita, membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan harta kita sebagai salah satu yang bisa membawa kita, yang bisa menarik kita, memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.